warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa OMB TV dan sahabat kampus dimanapun kalian berada. Balik lagi di podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama saya Anisal Arabani. Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang PKKMB dan juga persiapan-persiapan dari PKKMB. Nah, di sebelah saya itu udah ada narasumber kita, yaitu Bapak Rasman M. Ikom selaku Kepala UPT Kemahasiswaan dan juga Ketua Panitia PKKMB Bapak Rashidin MSI. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita kan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tuh udah dalam waktu dekat bakal ngadain PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Boleh nggak sih Pak Bapak jelasin sedikit apa sih PKKMB itu dan kenapa sih PKKMB ini tuh penting diikutin oleh mahasiswa? Makasih. PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Hal ini penting untuk mahasiswa bisa mengenali lingkungan, kemudian mengenali bagaimana sistem akademik yang dijalankan, juga tahu bagaimana seluk-beluk soal keuangan, soal siakat, dan banyak hal nanti yang akan diberikan dalam PKKMB. Oke. Kemudian selanjutnya tema PKKMB tahun ini tuh pakai tema apa sih Pak? Ya, kita mengambil tema yang pertama soal intelektualitas ya. Kemudian soal moralitas dan humanitas. Okay. Jadi seorang mahasiswa itu yang dikedepankan yang pertama itu adalah intelektualnya. Dia mampu berpikir kritis, mampu berpikir rasional, kemudian baru moralitas. Moralitas juga merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk jiwa mahasiswa. Nah, selain itu kita juga mengambil tema tentang humanitas, bahwa hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak humanis gitu ya, yang radikal lah, yang tidak intoleran dan seterusnya. Nah, kita coba untuk mengetengahkan humanitas dalam hal ini. Oke. Tadi kan Bapak udah jelasin tentang PKKMB itu apa, kemudian temanya juga apa. Nah, gimana nih Pak proses dari perencanaan persiapan PKKMB sendiri yang udah dilakuin oleh panitia-panitia? Insya Allah panitia siap melaksanakan PKKMB dengan maksimal ya. Persiapan itu meliputi persiapan infrastruktur ya. Kami sudah mempunyai sportatorium yang akan kita gunakan sebagai arena utama. Itu gedungnya cukup megah, representatif, daya tampungnya juga luas ya, sehingga di situ nanti mahasiswa diharapkan nyaman, mampu mengeksplor apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua juga banyak fasilitas seperti masjid, aula, ruang kelas, mungkin ruang terbuka gitu ya, nanti dapat dijadikan sebagai tempat-tempat atau spot-spot untuk PKKMB. Nah, lebih dari itu yang paling penting adalah materi. Kita sudah menyiapkan materi, yaitu nanti ada materi kebangsaan yang akan diisi oleh tokoh nasional. Kemudian materi-materi tentang akademik, itu nanti dari WR1, materi keuangan dari WR2, materi tentang gerakan mahasiswa dari WR3, dan juga soal moralitas. Kemudian WR4 nanti akan mengisi materi seputar sistem informasi teknologi atau IT, karena universitas kita kan berbasis IT ya. Semuanya proses akademik maupun proses keuangan semuanya sudah berbasis IT. Nah, ini nanti yang akan coba diketengahkan. Oke. Kan kita kan udah ngadain perencanaan dan juga persiapan. Pasti itu kan Pak ada aja tantangan-tantangan yang bakal dihadapin. Apa sih Pak tantangan-tantangan utama yang bakal dihadapin dalam menyelenggarakan acara ini? Kita yakin dan percaya ini akan
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kita rencanakan. Tetapi ya mesti akan ada gangguan-gangguan lah ya. Nah, tapi mudah-mudahan gangguan ini tidak tidak kompleks gitu ya, hanya sebatas lokal saja. Nah, ya mau tidak mau karena kita menghadirkan massa yang cukup banyak, ada lebih dari 1.600, ini tantangan sendiri bagi kita, bagaimana kita bisa melaksanakan PKKMB ini secara tertib. Tapi kita sudah dibantu oleh tentunya unsur-unsur panitia ya, seperti panitia acara, panitia keamanan, yang tentunya siap untuk mensukseskan PKKMB ini. Oke. Kemudian selanjutnya, boleh nggak sih Pak kasih tahu berapa sih peserta PKKMB tahun ini yang bakal ngikutin PKKMB? Sampai hari ini yang terdata itu ada 1.650-an ya. Tapi kami yakin terus bertambah karena yang registrasi juga makin hari makin bertambah ya. Oke. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu kapan dan berapa lama tuh Pak? Ya, PKKMB itu dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 September. Kemudian ada pra. Itu pra rencana di tanggal 9, itu mahasiswa dikumpulkan untuk melakukan gladi resik. Jadi 9, 11, dan 12 September 2023. Oke. Berarti mahasiswa tahun ini tuh kan bakal ngadain PKKMB di Sportatorium tuh Pak? Iya. Berarti mahasiswa baru tahun ini tuh yang perdana ya Pak bakal pakai Sportatorium untuk PKKMB? Iya. Jadi berbahagia untuk mahasiswa kali ini, kita pertama kali menggunakan Sportatorium untuk PKKMB. Kalau sebelumnya mungkin kita di halaman ya, pakai tenda, tapi sekarang sudah jauh lebih representatif. Apa sih Pak yang bikin PKKMB di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini beda dari yang lain? Ya tentunya beda. Yang pertama bedanya itu kita mengusung asas demokratis gitu ya. Kemudian asas humanitas, kemudian kita juga mengusung asas intelektualitas gitu ya. Kita tidak ada istilah kekerasan atau apa gitu ya. Semuanya tentunya dengan tindakan-tindakan preventif. Itu menurut saya yang luar biasa. Oke. Nah dari Bapak Rasman sendiri nih Pak, acara apa aja sih Pak yang udah direncanain untuk kegiatan mahasiswa baru selama PKKMB nanti? Iya, untuk kegiatan sebenarnya kita kan dari unit atau PT kemahasiswaan itu kan perpanjang tangan dari bidang 3 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kalau untuk kegiatan yang sudah dirancang oleh Pak Ketua Panitia Pendamping dan juga Panitia Pelaksana dari mahasiswa, memang secara umum ada perbedaan. Perbedaannya pertama kegiatan ini ya pertama untuk pendamping itu memang kita atau sudah biasa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk melakukan kegiatan PKKMB atau dulu dikenal ospek ya Pak Rasid ya. Ospek itu harus ada panitia pendamping. Nah karena di hari pertama itu memang kita khususkan bagi tingkat universitas, maksudnya universitas itu ya dikelola oleh panitia pendamping dan juga panitia pelaksana yaitu mahasiswa. Jadi sehari itu memang khusus yang minimal formal lah ya, formal terkait tadi ada seminar kebangsaan ya. Yeah. Kebangsaan dari tokoh nasional dan juga yang paling beda mungkin kita itu dilakukan dengan rapat senat terbuka. Ya, rapat senat terbuka. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu dengan rapat senat terbuka. Nah, pertengahannya kalau saya lihat apa yang disampaikan panitia itu yang setengah hari, maksudnya siang itu sudah ke fakultas. Jadi fakultas-fakultas. Baru besoknya itu ya khusus mahasiswa. Kasus mahasiswa yang ada di antaranya adalah ada Badan Eksekutif Mahasiswa yang menyelenggarakan ini dan juga ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti yang terkenal
Masta ya Pak Rasid ya? Ya. Jadi Masta, tapi kalau lihat susunan acaranya Masta dulu, nanti juga PKKMB yang dilakukan oleh BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah mungkin itu ya, jadi penampilan yang hari kedua itulah yang semuanya khusus mahasiswa. Jadi apa yang bisa dilakukan mahasiswa, pengurus-pengurus Ormawa untuk menampilkan apa yang sudah dilakukan selama mungkin ya selama di kuliah atau selama satu periode. Gitu. Gimana nih Pak dukungan dari universitas, fakultas, staf dan juga mahasiswa-mahasiswa senior kontribusinya dalam kesuksesan PKKMB ini? Ke siapa nih? Ke Bapak Rasman. Silakan. Iya, jadi untuk dukungan saya pikir dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk di tahun ini untuk PKKMB memberikan ya support dan dukungan ya penuh ya. Kenapa? Ini bisa dilihat dari pertama tadi dibicarakan Pak Rasid terkait dengan fasilitas sportatorium yang memang ini menjadi kebanggaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan bisa dikatakan sportatorium terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, dukungannya fasilitas, yang kedua sekarang mahasiswa diberi apa namanya Pak Rasid? Al-Quran ya? Iya. Al-Quran dan juga kaos bagi seluruh peserta nantinya. Jadi kita ada program yang dari Muhammadiyah, ada yang namanya Al-Quran Tafsir At-Tanwir. Nah itu nanti dibagikan gratis kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kalau targetnya Pak Rektor kan 2000 ya. Tapi tadi sudah disampaikan ada sekitar 1.600 lebih. Nah itu bentuk dukungannya, dukungan dari kampus dan dari universitas, dari fakultas. Ya buktinya apa? Buktinya di setiap panitiaan pasti ada panitia pendamping. Karena tidak bisa dilepas begitu saja. Itulah bentuk dukungannya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama maka akan dilakukan bersama-sama dengan panitia pendamping. Jadi panitia mahasiswa ketika ada masalah itu koordinasinya dengan panitia pendamping. Jadi tidak mutlak mahasiswa saja dan tidak mutlak juga oleh panitia pendamping saja karena sudah ada jobnya masing-masing. Jadi tidak ada rebutannya di situ. Oke. Ya. Nah kalau misalnya nih Pak, para mahasiswa baru itu ngedengerin podcast ini, apa sih pesan khusus dan tips dari Bapak Rasman dan juga Bapak Rosidin untuk para mahasiswa baru sebelum mereka mengikuti PKKMB? Mungkin dari Bapak Rosidin dulu. Ya, jangan lewatkan PKKMB karena asik, menarik, tentunya sangat banyak informasi yang didapat, pengalaman ya, ilmu dan lain sebagainya. Yang terpenting saya mengucapkan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Dari Bapak Rasman sendiri? Ya, bagi seluruh calon mahasiswa baru ya kita berharap kegiatan ini diikuti dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah proses bagaimana pengenalan kehidupan kampus yang seharusnya semua mahasiswa itu tahu seperti apa. Apalagi mahasiswa baru nanti belum tahu bagaimana sistem pendidikan yang ada di universitas itu seperti apa, belajarnya seperti apa, terus nanti ngisi KRS itu seperti apa. Nah kalau ini dilewatkan ya, untuk PKKMB dilewatkan bisa jadi nanti ketika kuliah dia tidak memahami itu, akhirnya meraba-raba. Dan yang paling disenangi anak muda sekarang kan ketemu dengan teman-teman yang baru ya, mungkin dari daerah-daerah ketemu menjadi satu, menjadi keluarga yang nanti bisa sama-sama untuk menyelesaikan studinya. Mungkin itu. Oke, kemudian gimana nih Bapak ngelihat peran PKKMB dalam mempersiapkan mahasiswa baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan mereka hadapi selama masa kuliah? Dari Bapak Rasman boleh? Ya, perannya kalau kita ikuti dengan baik PKKMB ini akan menjadi ilmu tersendiri bagi mahasiswa baru. Karena mahasiswa baru tadi disampaikan bahwa nanti akan ada materi tentang kebangsaan, tentang bagaimana sistem perkuliahan, dan paling tidak mereka akan tahu posisi kampus itu di mana ya, kampus
kampus 4 itu seperti apa, dan nanti ruang kuliah itu seperti apa sih. Nah, minimal seperti itu ya. Jadi perannya ya sangat berperan PKKMB ini untuk tadi bagaimana nanti sistem keuangan. Jadi mahasiswa yang belum tahu maka akan disampaikan di PKKMB. Karena jumlahnya banyak, itu tidak akan mungkin tercover semuanya kalau satu-satu ya. Tapi kalau ini sudah dikumpulkan, dia akan tahu. Ya kalau nanti ada errornya ya paling sedikit lah dari beberapa ribu itu yang mungkin masih tetap ya, masih nanya dengan ini dan lain sebagainya. Saya pikir sangat penting dan perannya dan perlu mungkin dikembangkan kembali nanti ke depannya. Oke, terakhir nih dari Bapak Rosidin dan juga Bapak Rasman, apa sih harapan Bapak untuk mahasiswa baru setelah mengikuti PKKMB ini? Ya, menurut saya yang kami sangat harapkan dari PKKMB adalah merubah paradigma atau merubah mindset ya. Dimana selama SMA itu kan mindsetnya belajar itu dituntun oleh gurunya. Tetapi ketika sudah menjadi mahasiswa itu bahwa dosen itu hanya sebagai fasilitator, motivator gitu saja. Sementara dia harus belajar mandiri. Nah, itu yang juga ingin dicapai dari PKKMB, sehingga ketika sudah menjadi mahasiswa paradigmanya berubah, cara belajarnya berubah gitu. Jadi sukses itu tidak tergantung pada dosen, pada tenaga kependidikan, tetapi sukses itu tergantung daripada mahasiswanya itu sendiri ya. Bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa mengolah apa yang dia miliki, baik intelektualitasnya maupun keahliannya gitu ya, sehingga dia bisa lebih produktif, lebih berdaya, ya, menjadi manusia yang utuh, manusia mandiri, manusia dewasa gitu. Kalau dari Bapak Rasman? Ya, kalau dari saya harapannya untuk semua calon mahasiswa baru atau peserta PKKMB di tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang pertama ikuti dengan baik. Ya, ikuti dengan baik kegiatan ini selama 2 hari ya, karena di dalam kegiatan ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau tadi Pak Rasidin berbicara bagaimana merubah paradigma, tapi kalau kami di kemahasiswaan ya bagaimana mereka nanti bisa melihat ya seluruh organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Karena setidaknya selain dari akademik, maka non akademik itu juga penting. Pengalaman berorganisasi itu juga penting. Maka kita berharap sekali lagi bahwa calon mahasiswa baru itu untuk mengikuti dengan baik kegiatan ini dan tidak ada yang membuat rusuh dan lain sebagainya. Karena kita berharap PKKMB 2023 ini happy ya Pak Rasin ya. Happy, senang, jadi datang dengan gembira, ya pulang nanti juga dengan gembira. Mungkin itu harapannya. Oke, kita udah nyampe di akhir nih. Terima kasih banyak untuk Bapak Rosidin dan juga Bapak Rasman atas waktunya. Dan buat teman-teman di luar sana, para mahasiswa baru, semoga nanti bakal bisa ngejalanin PKKMB-nya secara lancar dan semuanya sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak ulang, Pak? 1, 2. Sudah.